Akhirnya Sila mengerti sekarang kenapa Suci dikejar-kejar oleh orang. Ternyata orang tersebut adalah Pak Harun, yang mana sangat terobsesi dan mencintai Suci. Namun Suci malah sebaliknya terhadap Pak Harun, sehingga tidak sengaja mencelakai Pak Harun yang kala itu akan memperkosanya. Dan Suci pun kabur dari pabriknya Pak Harun. Dan Pak Harun ke Jakarta sebenarnya adalah mencari Suci. Dan Sila akan memenjarakan Suci seumur hidup dengan cara memaksa Suci untuk hidup bersama orang yang sangat ia benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta, yang mana ceritanya semakin rumit untuk dijelaskan dan memiliki adegan yang sangat menegangkan yang pastinya sangat sayang jika kita lewatkan. Oke, sebelum kita bahas ceritanya yang lebih dalam, ada baiknya sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info tentang sinetron kesayangan kita ini. Oke, kita mulai dari Rafa. Saking rindunya Rafa terhadap Sila, akhirnya Rafa pun berhayal bahwa Sila datang dan membuatkannya kopi setelah ia pulang kerja. Terlihat Sila sangat peduli dan perhatian terhadap Rafa, namun semua itu adalah hayalan Rafa semata. Semua karena Rafa sangat rindu dengan keadaan yang sebelumnya. Namun tak disangka pucuk dicinta ulam pun tiba. Tak lama kemudian Sila yang sesungguhnya pun datang. Namun Rafa yang kala itu kaget ketika mendengar suara pintu ada yang membuka. Ia pun hampir memukul Sila yang kala itu masih memakai topengnya. Beruntung topeng Sila segera dibuka. Lalu Sila dan Rafa pun mengobrol dan saling mencurahkan rindu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Rafa dengan keras, sehingga membuat mereka bertanya-tanya siapakah itu. Dengan rasa takut dan khawatir, Rafa telah menyangka bahwa itu adalah polisi. Tapi ternyata dia adalah Kinan. Kinan pun mengatakan perilaku Sila hari ini telah mencelakai Suci sampai 2 kali. Dan di situ Rafa menuduh Kinan telah berpindah hati mencintai Suci. Namun Rafa sedikit tak percaya dengan ucapan Kinan, dan di situ Kinan pun mengatakan jika dia menemukan Sila terlebih dahulu, maka dia sendirilah yang akan menyeretnya ke penjara. Terlihat di sini Rafa dan Sila yang sedang bertemu rindu. Di situ Rafa mengungkapkan kesedihannya melihat Sila yang harus sembunyi-sembunyi dari kehidupan nyata. Lalu Sila pun memberikan solusi kepada Rafa agar dirinya tidak dikejar-kejar polisi, maka mereka pun harus berdamai dengan Tarjo. Namun tak lama kemudian handphone Rafa pun berderi. Ternyata rumah sakit tempat merawat Tarjo pun mengabarkan kepada Rafa bahwa Tarjo sudah siuman. Di situ Rafa terlihat sangat senang dan ingin segera menjenguk Tarjo. Namun suster pun mengatakan bahwa Tarjo telah melarikan diri. Sontak membuat Sila sangat ketakutan. Di pagi harinya Rafa pun akan berangkat kerja, namun dikagetkan kedatangan 2 polisi yang kemarin. Polisi itu mencurigai bahwa Rafa sepertinya membawa sesuatu, sehingga membuat polisi itu meminta untuk menggeledah mobilnya Rafa tersebut. Terlihat ketegangan di wajah Rafa dan polisi itu. Setelah polisi itu membuka kap mobil belakangnya, yang di sana ada sesuatu seperti manusia yang tergeletak dan terselimuti. Setelah dibuka, ternyata itu hanyalah bekalan Rafa. Di situ pun Rafa kali lagi meyakinkan pada polisi, jika dia melihat istrinya pasti dia akan memberitahukan kepada mereka. Akhirnya kedua polisi itu pun meminta maaf telah mengganggu perjalanan Rafa.
Di situ pula Rafa mendapatkan ide setelah ia melihat seorang kurir yang melintas, lalu ia pun meminta agar kurir itu memberikan motor dan seragam kurir tersebut untuk dipakaikan ke Sila supaya dia bisa keluar. Akhirnya Sila pun bisa keluar dengan kendaraan dan seragam tersebut. Di sisi lain, kala Kinan sedang melakukan meeting, datanglah sekretarisnya dan mengingatkan untuk sholat. Tadinya Kinan pun menolak, tetapi setelah Suci menjelaskan dulukanlah sholat ketimbang pekerjaan, membuat Kinan cukup sadar. Namun semua itu tidak merubah prasangka Kinan terhadap Suci. Kinan yang sangat overprotective tak hanya menimpa Suci saja, tapi itu juga ia berikan terhadap Panji. Bahwa ia menyangka Panji memiliki hubungan dengan Nindi, yang saat itu juga Nindi ada di kantor Kinan. Tak henti-hentinya mencurigai Panji, yang kala itu Panji tidak bisa mengantarnya meeting. Sehingga membuat Kinan berpikir bahwa Panji akan pacaran dengan Nindi adiknya. Dan di situ terlihat Nindi yang sangat besar rasa terhadap Panji, yang sebenarnya Panji sedang melamunkan Kinan, namun Nindi menyangka bahwa Panji sedang memikirkan dia. Akhirnya Kinan yang masih sangat membenci Suci, dengan terpaksa Panji harus digantikan dengan Suci. Di sisi lain, Sila yang telah keluar menggunakan seragam kurir tak merubah Tarjo yang cukup mengenalinya. Walau Sila telah tampil berbeda, namun Tarjo masih sangat paham dengan dirinya. Tarjo pun mengikuti Sila dan mendorong motor Sila hingga terjatuh. Di sana Sila pun berusaha meminta Tarjo untuk berdamai dan akan memberikan uang berapapun yang Tarjo minta. Namun Tarjo menolak karena ia telah sakit hati dan akhirnya menyeret Sila ke dalam taksi untuk dibawa ke kantor polisi. Sila yang telah masuk dalam taksi bersama Tarjo membayangkan betapa menyedihkannya hidup di penjara, dan Sila sangat tidak sanggup jika dia benar-benar di penjara. Di situ juga Tarjo mengintimidasi Sila bahwa di penjara itu sangat-sangat menyedihkan, dan menyuruh Sila membayangkan bagaimana jika dia menua di penjara. Di situ Sila mencari ide supaya bisa keluar dari mobil tersebut, dan saking liciknya Sila, dia berteriak di dalam taksi bahwa ia sedang dilecehkan oleh Tarjo, sehingga membuat sopir taksi itu menyeret keluar Tarjo dan Sila pun berlari pergi. Di sini Tarjo malah babak belur lagi dihajar oleh sopir taksi, dan Sila pun berlari tak sengaja mendekati sebuah mobil yang ternyata itu adalah mantan bosnya Suci. Di situ Tarjo gagal lagi. Sila yang kala itu sedang menaiki mobil Pak Harun tak sengaja melihat kertas pencarian orang hilang. Dan di situ Pak Harun menanyakan apakah dia kenal dengan foto tersebut. Lalu Sila pun mengatakan bahwa dia mengenalnya. Pak Harun pun membawa Sila ke kantor Kinan. Yang di situ Pak Harun ada perlu dengan Kinan. Di situ membuat Sila pun sangat takut jika Kinan mengetahui dia berada di sana. Sila yang masih tak habis pikir mendengar pernyataan Pak Harun sebelumnya yang mengatakan bahwa ia akan memberikan hadiah besar jika melihat Suci, membuat Sila sangat bertanya-tanya sebenarnya siapakah Suci sebenarnya, sehingga orang kaya seperti Pak Harun mau memberikan hadiah sebesar itu demi menemukan Suci. Oke sahabat, sampai di sini dulu alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta kali ini. Nantikan kisah dan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.